سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi utawi tata kramane anak al ma'a ummihi sertane ibune walad. Ayuhal waladu eling-eling anak al adibu kang duweni tata krama idza araf tatat kalane weruh sapa sira ta'aba ummika ing payahe ibu sira fitarbiyatika ing dalem oleh ngrumat sira wa utma mahabbati halan gedene senenge cintane remene umunaka maring sira fa bimadza mongko kelawan apa tajzi bales sapa sira ing umun. Dumateng para rawuh ingkang kula hormati, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tata krama yang ada di dalam kitab Akhlaqul Libanin. Pada hal ini saya akan membahas tentang tata krama seorang anak kepada sang ibu. Bagaimana kita harus membalas budi kepada sang ibu? Apakah kita harus memberikan uang banyak, miliaran, triliunan? Apakah kita harus membuatkan rumah, membelikan rumah yang mewah, kendaraan mewah, ataupun yang lain? Perlu kita ketahui, ketika kita sudah mengetahui betapa susahnya, jerih payah seorang ibu ketika mendidik kita, merawat kita, mulai dari kecil sampai sekarang bisa menjadi seorang manusia yang sungguh-sungguh jadi manusia, dan kita sudah mengetahui betapa rasa cintanya seorang ibu kepada kita. Fabimada tajiha, dengan apa kita harus membalas jasa-jasa seorang ibu? Tob'an kelawan wate inaka sak temeni sira layak latak diru ra kuwasa sapa sira ang tajzia yen to bales sapa sira umaka ing ibu sira. Kalau watak manusia, menurut watak manusia, kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa seorang ibu itu, kita tidak akan bisa membalas. Wa ma'alaika lan ora ing ngatasi sira ila ang ta'mala kejaba yen to nglakoni sapa sira bihadil adabi kelawan ikilah tata krama. Kecuali kita melakukan adab-adab tata krama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama ang tamtasila yen to manut sapa sira awamiroha ing pira-pira perintahe umun. Ma'al mahabbati sertani seneng wal ihtirami lan mulyano. Yang pertama, kita harus menuruti apa perintah seorang ibu. Selama perintah seorang ibu itu tidak menyeleweng dari agama, tidak menyeleweng dari syariat Islam. Selama perintah seorang ibu baik, kita harus kerjakan, wajib. Kita seorang anak wajib kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh seorang ibu. Karena dengan kita menuruti apa perintah seorang ibu, manut karo perintahe mama, setara tidak langsung kita membuat hati seorang ibu itu senang. Kalau hati seorang ibu itu senang, Allah pun melihat kita senang. Dan jangan sekali-kali kita membantah kepada seorang ibu. Wa ta'mala lan nglakoni sapa sira kula syai'in ing saben-saben suwiji farihu kang bungah napa syai' qalba ing atine umun. Watab tasimalan mesem sapa sira amamaha ing ngarepe umun daiman halis sak lawase.
dan kita melakukan sesuatu yang bisa membuat hati seorang ibu itu bahagia, senang dan lain sebagainya. Karena perlu kita ketahui, orang tua, ayah, terutama ibu, itu kalau orang Jawa mengatakan ada istilah wong tuwa kuwi pangeran katon. Yang dimaksud wong tuwa kuwi pangeran katon, orang tua itu Tuhan nyata, Tuhan yang nyata. Tapi bukan berarti bapak dan ibu kita, orang tua kita itu Tuhan, bukan. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung dengan murka kedua orang tua. Nah, maka supaya kita bisa membahagiakan seorang ibu, jalan satu-satunya kita harus mempraktekkan tata krama, ucapan, perilaku kita di depan orang tua kita, ibu maupun sang ayah. Karena perlu kita ketahui, kita membahas seorang ibu. Mulut seorang ibu itu luar biasa sakralnya. Saking sakralnya, ketika seorang anak itu membuat jengkel ataupun membuat senang seorang ibu, kok sampai seorang ibu itu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, contoh, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, contoh, mungkin Allah seketika bisa mengabulkan. Dan banyak kisah-kisah di luar sana, bahkan kisah-kisah para alim, para ulama, di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan ada satu anak di negara Baghdad. Ini anak ini masih kecil, masih kecil, masih bocil kalau bahasa sekarang itu ya. Masih bocil. Nah, di negara Baghdad, ibu seorang anak tadi sedang mengantarkan kue pesanan ulang tahun di tetangganya. Dan kita ketahui bahwasanya di daerah Timur Tengah itu penuh dengan pasir. Kebetulan di tengah perjalanan, ibu dari sang anak ini dipanggil oleh kawannya. Akhirnya sang ibu dari sang anak ini mampir ke rumah tetangganya, ke rumah temannya ibu ini, dan kue roti ulang tahun ini ditaruh di pinggir jalan yang mana di sekelilingnya itu penuh dengan pasir. Tidak tahunya ternyata anaknya yang masih kecil itu membuntuti dari belakang, mengikuti dari belakang. Yang namanya anak kecil, bocil, ya pasir mungkin taunya itu gula. Ya, akhirnya pasir digenggam terus ditaburkan ke roti ulang tahun tersebut yang tadinya dibawa oleh sang ibunya. Kemudian ibunya tahu kalau anaknya itu menaburkan pasir di kue yang dibawa sang ibu. Nah, tanpa sengaja seorang ibu dengan marah, dengan jengkelnya memarahi sang anak, sampai melontarkan kata-kata, ini cara Jawane mawon. Kalau bahasa Jawanya itu, oh dasar anak kok bandel, wis kono aleh kono, lunga kono, dadi imam Mekah kono. Nah, tanpa disadari ucapan seperti itu, yang namanya memarahi anak yang masih kecil. Nah, akhirnya anak tadi ya sambil nangis terus lari pulang karena dimarahi sama sang ibu. Nah, ibu dengan rasa jengkel terus lambat tahun, minggu ganti bulan, bulan ganti tahun, tahun ganti tahun terus.
Dikisahkan sampai 29 tahun baru apa yang diucapkan oleh sang ibu tadi dikabulkan oleh Allah. Apa yang diucapkan dari sang ibu tadi? Kono, lungo kono, lungo, dadio imam Mekah kono. Sudah pergi sana, pergi, jadilah imam Mekah sana. Tapi meskipun seorang ibu mengucapkan seperti itu, ada syariatnya, ada lantarannya. Ternyata anak semakin besar, anak kecil yang tadinya menaburkan pasir di rotinya sang ibu, kuenya sang ibu, besar semakin besar, terus mondok menjadi orang yang alim, menjadi ulama besar, dan apa yang diucapkan oleh sang ibu tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi imam Mekah, imam di Masjidil Haram, subhanallahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika sang ibu sedang marah kepada sang anak, melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik dan diiringi rasa jengkel, rasa marah, bisa jadi Allah akan mengabulkan apa yang barusan ibu ucapkan kepada kita. Maka pesan saya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, para pemuda-pemudi yang lain, khususnya kepada saya sendiri, jagalah mulut, jagalah sikap di depan kedua orang tua, terutama kepada sang ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.